له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua. Hingga detik ini Allah Tabaraka wa Ta'ala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lelahnya kita, capeknya kita ya duduk bersama ilmu syar'i itu menjadi di antara sabab Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam golongan yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sebelum kita memasuki pembahasan baru yaitu bab yang ke-7 berkaitan dengan beriman kepada qada dan qadar, ada sekitar berapa ini? Sekitar 10 ya, sekitar 10 atau 9 pertanyaan yang tersisa di soal-soal latihan bab 6 yang belum terjawab atau yang belum dibahas di pertemuan yang lalu. Insyaallah kita akan sama-sama menjawab terlebih dahulu apa yang ada di dalam soal-soal ini sebelum kita melanjutkan di bab yang selanjutnya. Baik, kalau tidak salah di pertemuan yang lalu sampai soal yang ke-16 ya, kita belum jawab ya yang 16 ya. Baik, untuk soal nomor 16, Anda minta tolong kepada Abu Arkan dulu deh, Abu Arkan untuk membantu untuk dibacakan soal dan dijawab soalnya. Barakallahu fikum. Naam Ustaz. Nomor 16 tas ya? Iya, 16. Apakah haud itu? Sebutkan beberapa dalil tentang keberadaannya. Haud adalah tempat berkumpulnya air. Bentuk jamaknya adalah hiyad. Sedangkan yang dimaksud dengan haud di sini adalah telaga besar tempat minumnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, kecuali orang yang menyalahi petunjuknya dan menggantinya dengan yang lain sesudah beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Sallallahu alaihi wasallam. Untuk dalilnya yaitu dari hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ukuran haudku adalah seperti jarak antara Ailah dan Sana dari Yaman, dan sesungguhnya di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Yang kedua, hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, saya mendengar dari Jundub radhiyallahu an berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku mendahului kalian atas haud. Yang ketiga yaitu dalam hadis juga dalam as-sahihain dan lainnya dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di tengah sahabat-sahabatnya, sesungguhnya aku berada di atas haud, aku menunggu siapa di antara kalian yang datang kepadaku. Demi Allah, sesungguhnya orang-orang pasti akan dihalangi sebelum sampai kepadaku. Kemudian aku pasti akan berkata, ya Rabbi, mereka itu dari golonganku, dari umatku. Maka dia berfirman, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sesudahmu. Mereka masih sebagaimana keadaan mereka semula. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik, nah, ahsantum. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah. Untuk pertanyaan nomor 17, kita minta kesediaannya Ibu Endang. Ustaz. Nah, silakan Ibu. Nomor 17, sebutkan sifat-sifat haud atau telaga dan apa yang menghalangi seseorang untuk mendatanginya. Sifat-sifat haud, telaga yang ukurannya seperti jarak antara Sifat haud sangat luas dan lebar, luas dan panjangnya sama seperti sisi dari sisi-sisinya adalah sejauh perjalanan 1 bulan. Airnya berasal dari telaga Al-Kautsar
Di tengahnya terdapat 2 pancuran dari surga, airnya lebih putih dari susu, lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi, cangkir-cangkirnya sebanyak jumlah bintang di langit. Siapa yang meminumnya tidak akan haus untuk selamanya. Yang terhalang, orang yang melakukan bid'ah, orang yang menyalahi perintah-perintah Rasulullah SAW, orang murtad. Ustaz. Alhamdulillah. Berarti tadi sifat-sifatnya ya, dan yang terhalang itu adalah orang-orang yang menyelisihi segala perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ya perubahan apapun ya, baik dari hal itu bid'ah, kita yang mengkafirkan atau tidak. Kemudian pertanyaan nomor 18 tentang mizan. Selanjutnya Ibu Isna, silakan dibantu jawab Ibu Isna. Mizan, pertanyaan nomor 18. Apakah mizan atau timbangan itu hakiki? Jawabannya ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah di surat Al-A'raf ayat 8 dan 9. Yang artinya, timbangan pada hari itu ialah kebenaran atau keadilan. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Baik, Masya Allah. Itu diantara dalil tentang mizan ya. Jazakillah khair, Ibu Isna. Bisa tolong dilanjutkan untuk pertanyaan nomor 19 karena berkaitan, Ibu Isna. Apakah amal itu bisa ditimbang? Jawabannya bisa. Bagaimana hal itu bisa terjadi pada hari kiamat? Apa jawabannya ini? Di halaman 143. 143. 143. Benar. Berat jantinya itu mana coba? Amal-amal ditimbang adalah sebagaimana benda, tapi tidak berwujud. Tapi yang tidak berwujud, yang tidak dapat ditimbang di dunia, tetapi ditimbang di akhirat itu bisa. Itu aja penjelasannya. Sebab hukum yang berlaku di sana bukan hukum dalam kehidupan kita di dunia. Ya, nah, jadi itu kalau di dunia seolah-olah barang yang bisa ditimbang, tetapi kalau di akhirat karena dia nggak kelihatan, tapi dia bisa ditimbang sebagaimana benda waktu di dunia. Benar. Jadi kalau di dunia amal itu tidak bisa ditimbang. Siapa yang bisa menimbang amalan kan? Tapi kehidupan di akhirat itu jauh berbeda dengan kehidupan di dunia. Di akhirat itu bisa ditimbang. Sebagaimana yang Allah kabarkan di dalam ayat-ayat yang tadi sudah dibacakannya, diantaranya Al-A'raf ayat 8-9. Dan kewajiban bagi kita dalam hal-hal yang seperti ini adalah mengimani walaupun tidak masuk dalam akal logika kita. Ya, karena kita ini diberikan ya kemampuan dalam memahami itu sangat terbatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak bisa memikirkan sesuatu yang di luar nalar kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu beberapa perkara akidah itu tidak meminta kita untuk memahami secara sempurna, cukup untuk mengimani saja. Ya, cukup untuk mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadisnya. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Baik, untuk nomor 20 berkaitan dengan sirat. Kita minta tolong kepada Ibu Irawati Ira. Ibu Irawati Ira, silahkan untuk dibantu jawab. Nomor berapa, Ustaz? Nomor 20, Ibu. Apakah sirat itu, apakah ada seorang yang masuk surga tanpa melewati sirat? Sebutkan dengan dalil. Sirat itu adalah
torik atau jalan. Yang dimaksud di sini adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka Jahanam sebagai satu-satunya jalan menuju surga Allah. Terus, apakah ada seorang yang masuk surga tanpa melewati sirat? Tidak ada. Sebutkan dalilnya itu surat Maryam 71. Ya, surat Maryam 71 ya. Iya, benar. Tidak ada seorang pun dari kamu melainkan mendaki neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Baik. Nah, itu jawabannya. Sirat itu adalah jembatan yang membentang di atas punggung neraka Jahanam, satu-satunya jalan menuju surga. Lewat di atas sirat itu berlaku umum bagi seluruh manusia, ya, yang tidak mungkin masuk ke surga kecuali setelah berhasil melewati jembatan ini. Ini adalah perkara akidah, perkara keimanan yang wajib untuk kita imani, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini juga termasuk hal yang harus kita takuti, ya. Jangan sampai kita setelah membaca ini iman kita itu biasa-biasa saja, ya, tetapi harus bertambah keyakinan kita kepada Allah, ketakutan kita kepada hari akhir, ketakutan kita kepada, ya, neraka jahanam, kepada sirat, ini harus bertambah ketika membaca ayat-ayat yang seperti ini. Dan Allah katakan wa im minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian melainkan pasti akan mendatangi neraka. Maksudnya melewati neraka di atas sirat. Ya, kalau memang amalannya itu lebih banyak keburukannya, maka dia akan, ya, tercabik-cabik dengan, ya, besi yang melintang ke sana dan ke sini di atas sirat itu, ya. Tapi kalau seandainya amalan kebaikannya lebih banyak, maka dia akan jalan dengan mulus, ya, dan bertingkat-tingkat. Ada yang seperti, ya, kilat, ada yang seperti berjalan, ada yang seperti naik kuda, sesuai dengan amalannya. Dari sini, ya, hal-hal yang sekecil ini, ibu-ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita coba sampaikan kepada anak kita sampaikan kepada pasangan kita ingatkan lagi kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, ya, kepada teman-teman kita. Di sini Allah tegaskan tidak ada seorang dari kalian pasti akan melewatinya. Ya, kita ini pasti akan melewati. Sebagaimana kita akan mati, kita juga pasti akan melewati sirat jembatan ini. Dan kalau kita baca, ya, hadis-hadisnya memang ini sangat menyeramkan, ya. Apalagi hadis yang di dalam Sahih Imam Muslim yang ada di halaman 145, bagaimana gambaran di sirat tersebut, ini cukup bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustadz, Kemudian, Ustadz, kalau ya, ini kan tadi kan disebutkan bahwa sirat ini merupakan satu-satunya jalan untuk menuju ke surga. Artinya tidak ada jalan lain kecuali sirat. Sirat itu satu-satunya. Misalnya gini, terus kalau kontoroh terus di mana? kalau apa? Kontoroh ya, kontoroh ya. Ya, kontoroh itu kan artinya jembatan. Nah, itu apakah sama dengan sirat ini, Ustaz? Iya, sama dengan sirat. Oke. Ya. Nah, ada lagi? Afwan Ustadz, boleh menambah dengan apa pertanyaan Bu Isna? Iya, boleh. Kalau bahasanya gini, yang ditanya Bu Isna bahasa di situ kontoroh itu berarti setelah sirat ini berbentuknya bersifat umum, sedangkan kontoroh itu bagi orang-orang yang sudah lewat dari sirat ini dulu ya Ustadz. Kalau saya nggak paham salahnya demikian. Berarti ada dua ya, gitu bakal Ustadz. Gimana Ibu? Artinya kontaro itu di sini ini sama dengan sirat yang seperti itu juga ya Ustaz. Artinya bukan kontaro di sini. Sama ya Ustaz. Kontoro itu dalam bahasa Arab disebut jembatan. Ya, sirat juga dikatakan jalan. Maka di sini kan disebutkan cara bahasa sirat itu adalah tarik atau jalan. Tapi yang dimaksud di sini bukan jalan biasa. Dimaksud di sini adalah jembatan yang membentang di antara punggung neraka jahanam. Nah, itulah yang menyambungkan nanti antara apa? Antara neraka jahanam dengan surga. Satu-satunya jalan yang akan dilewati oleh setiap
orang yang akan masuk ke dalam surga itu dia pasti akan melewati di atasnya. Makanya dalam hadis itu dikatakan idza khalasal mu'minuna minan nar, kalau seandainya seorang mukmin itu sudah terbebaskan dari api neraka, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, maka dia akan ditahan atau berada di sebuah jembatan antara surga dan neraka. Gitu. Atau memang ada yang menyebutkan itu berbeda, Ibu Meti? Artinya bahasanya setelah lewat tadi seperti itu kan ditahan tuh kan Ustadz tadi membahasakan ditahan antara setelah itu sebelum masuk ke surganya, tapi sudah lewat dari sirot yang kalau membahasa saya pahamin adalah sirot yang di sini yang di suratnya Maryam ini bersifat umum Ustadz. Artinya nanti yang kontarah itu di sana adanya pembalasan antara sesamanya mukmin. Artinya ada kisos di sana. Begitu Kak Ustadz memahaminya. Di kontara Di kantor di dipahami? kantor itu ada kisos antara orang-orang mukmin sebelum masuk walaupun sudah di pintu jannah gitu loh Ustadz. Jadi ada jembatan lagi yang untuk bisa masuk ke dalam jannah sebelum dihisab dengan sesamanya mukmin. Kalau di sirot tadi kan tadi adanya misalnya yang tercabik-cabik, yang munafik sudah selesai jatuh gitu kan Ustadz. Nah, yang masuk ini ada lagi disebutnya kontara itu penghisapan antara orang-orang yang beriman saja gitu loh. Artinya hisab sesama orang-orang mukmin karena harus bersih di dalamnya jannah. Yang saya dari pelajaran yang dipahamin demikian. Makanya bisa jadi saya yang memahaminya salah gitu loh Ustaz. Makanya minta penjelasan bisa selesai gitu. Ya, memang disebutkan ya tentang kontara itu para ulama ada perbedaan pendapat, dua pendapat. Ada yang mengatakan kontara itu adalah tarafus sirat. Taraf itu adalah ujung. Sirat itu sirat yang kita bahas tadi di dalam hadis. Adanya kontara itu di mana? Di ujung sirat. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya kontara itu adalah jisrun mustaqil. Jisrun mustaqil itu berarti jembatan yang beda dari as-sirat. Tapi Allah Ta'ala alam, kalau ana lebih condong kepada pendapat yang pertama bahwasanya kontara itu adalah tarafus sirat. Dia ada di ujung dari as-sirat itu sendiri. Ustaz, jazakallah khair, barakallahu fiik. Amin wa iyaki, barakallahu fiik, jazakillah khair. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya nomor 21. Ibu Ita Paramita, mohon dibantu untuk menjawab. Baik Ustaz. Mohon maaf lagi ada. Oh, lagi ada ini ya? Iya, sebelah rumah Ustaz. Iya, nggak apa-apa, baik. Mohon maaf. Ya. Nomor 21 sebutkan beberapa dalil tentang adanya sirot dan sifat-sifatnya. Hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanadnya dari Abu Hurairah. Yaitu sirat itu dibentangkan di antara dua tepi jahanam. Aku dan umat adalah orang yang pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara melainkan para rasul, dan doa para rasul pada hari itu adalah, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Dan dalam jahanam terdapat kait-kait seperti duri pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dia seperti duri-duri pohon sa'dan, hanya saja tidak ada yang mengetahui ukuran besarnya selain Allah. Dia itu merenggut manusia sesuai dengan amal perbuatannya. Maka di antara mereka ada yang tetap atau tidak direnggut karena amalnya, dan di antara mereka ada yang dibalas sampai diselamatkan. Baik. Cukup itu aja. Ya, untuk sifat-sifatnya tadi sudah ya? Ya. Jadi hadis yang ada di dalam Sahih Imam Muslim. Baik, kemudian untuk pertanyaan nomor 22, jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ibu Juniba.
Ibu Juneba ada bersama kita? Baik, belum ada ya. Ibu Meti, Baik, Ustaz. silakan Ibu. Berarti di nomor 22 ya, Ustaz. Apakah Nah. syafaat itu dan apa pula syarat-syaratnya? Kemudian syafaat apa yang ditolak atau dilarang? 27. Syafaat itu adalah mengumpulkan sesuatu atau menggabungkannya dengan sejenisnya. Syafaat juga artinya wasilah, perantara, dan tolak, permintaan. Ini artinya syafaat secara bahasa. Adapun menurut istilah, syafaat ialah sawal al-khair lil ghair, meminta kebaikan untuk orang lain, dengan kata lain berpihak atau bergabung kepada orang lain sebagai penolongnya dan sebagai orang yang meminta kebaikan untuknya. Sedangkan yang lebih banyak dipergunakan dalam hal ini adalah bergabungnya orang yang lebih tinggi derajat dan martabatnya kepada orang yang lebih rendah. Dan apa syarat-syaratnya? Syaratnya adalah Yang pertama, izin dari Allah Ta'ala kepada syafi, orang yang memberi syafaat, untuk memberi syafaatnya. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Toha 109, dan surat As-Saba 23. Kemudian hadis Bukhari. Kedua, ridat lahu, orang yang disyafaati. Ridho dari siapa di sini maksudnya? Kenapa, Ustaz? Ridho dari siapa? Ridho dari siapa? Ridho orang yang disyafaati dari Allah Ta'ala. Ridho dari Allah. Jadi orang yang disyafaati itu harus orang yang diridhai oleh Allah ya. Orang yang bertauhid ya. Nah. Lalu berikutnya, kemudian syafaat apa yang ditolak atau dilarang? Syafaat yang ditolak, yang dilarang. Tidak mendapatkan izin darinya Allah Ta'ala ya, Ustaz. Benar ya, berarti syafaat yang ditolak atau dilarang orang yang dia ketika mau memberikan syafaat dia sendiri tidak mendapatkan izin dari Allah, atau kalau dia diizinkan oleh Allah ternyata orang yang mau dia berikan syafaat itu tidak diridhai oleh Allah. Berarti ini adalah syafaat yang ditolak atau syafaat yang dilarang. Bumet, mungkin soal berikutnya nomor 23. Beberapa dalil tentang hal-hal yang dapat menghalangi mendapatkan syafaat. Pendapatnya tentang hal yang menghalangi mendapatkan syafaat. Dalilnya yang bisa syafaat. Oh, ini syafaat. 2 saat yang banyak semua menjelaskan bahwa syafaat dari kiamat tidak akan ada kecuali bagi orang-orang yang tadi sudah ya, Ustaz. Dalilnya saja yang menyebutkan ada penghalangan dari syafaat. Ghafir 18 kah? Itu kah termasuk? Mana Bu? 150. Halaman 150 itu termasuk kah? Tadi sudah disebut tempat mudasir, itu kan tadi sudah disebut orang syafaat, dari orang-orang yang diberikan syafaat itu yang mendapatkan izin. Yang menghalangi tadi berarti orang yang tidak memiliki tauhid tadi, yang tidak disebutnya sama tadi, itu bukan Ustaz. Orang yang zalim?
Ya, orang yang zalim itu ya Mungkin apa kezalimannya dapat ya? menghalangi dia dari mendapatkan syafaat. Ya, tadi bisa benar Bu Met, ya, Al-Mudatsir 48, Ghafir Oke. 18 itu juga karena kan dikatakan ma lil zalimina min Ya, hamim oh wala ya, syafi'in yuta'. tidak. Ya. Sebelumnya di Al-Anbiya 28 juga wala yashfa'una illa liman yartada. Mereka tidak dapat memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhoi. Ya. Ada dalil Ya, yang menunjukkan adanya penghalangan dari mendapatkan syafaat. Ustaz. Baik. Nomor 24 masih nyambung nih Bu Met sepertinya. Bisa Pengen tolong Ustaz untuk ya. dijawab. Iya. Apakah syafaat itu diminta dari selain Allah? Tidak. Syafaat tidak Baik. harus diminta samanya Allah Ta'ala. Mengapa? Sebutkan dalilnya. Bahwa yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat izin dari Allah Ta'ala. Dalilnya tadi ya. Dalilnya. Hmm. Az-Zumar 44. Azumar itu Bu Isna sudah jawab. Masya Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah kepunyaan Allah lah syafaat semua. Ya, semua syafaat itu Milik Allah. milik Allah dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus orang yang rekomendasikan ya. Orang yang meminta syafaat itu dari Allah itu harus direkomendasikan. Kemudian orang yang menerima syafaat itu juga harus orang yang direkomendasikan. Tidak boleh atau tidak bisa sembarang orang. Ya harus orang yang Allah izinkan dan Allah ridai karena itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, Baik, untuk pertanyaan sebelumnya Ustadz, boleh Ustadz, ya, berarti silakan. orang yang mendapatkan masuk jannah tanpa hisab itu berarti dia mendapatkan dua sekaligus ya Ustadz, mendapatkan artinya bisa dia mendapatkan syafaat dan bisa memberi syafaat, begitu kan, bisa memahaminya Ustadz? Orang yang mendapat Masuk jannah tanpa hisab. Tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Ya. Berarti Jadi, dia kan jelas sudah pasti mendapatkan syafaat, ya kan? ya, Nah, dia bisa mendapatkan otomatis dia mendapatkan, bisa memberi syafaat juga Kak Ustaz? Otomatis setiap demikian ahli kan? setiap ahli surga itu dapat memberikan syafaat. Maka Oh, dari itu begitu kan Ustaz. ada syafaat antara orang yang beriman kan? Antara orang yang mukmin. Syafaat antara orang yang beriman itu diberikan hanya dari ahli surga kepada penduduk neraka yang beriman atau terdapat dalam hatinya keimanan yang mereka kenali ataupun yang nampak keimanan dalam diri mereka. Karena kan itu kan kejadiannya itu bertempo, nggak sekali langsung kan. Pertama mereka meminta kepada Allah untuk apa? Untuk dikeluarkan orang-orang yang dulu mereka kenal ketika di dunia. Ya Allah, ya. Kenapa orang-orang yang dulu bersolat bersama kami, mereka berpuasa bersama kami, ya. Kami beramal mendekatkan diri bersama kepadamu, tidak kami dapati di surga. Mereka cari itu kan teman-temannya yang soleh ya, kawan-kawan yang soleh, tetangga-tetangga yang Nomor soleh. 7 ya. Nomor Mana? 7 itu. Nomor 7 ya kemarin. Iya benar, itu syafaatnya orang yang beriman. Nah, mana ini kok enggak ada ya mereka ini. Akhirnya mintalah sama Allah, merengek sama Allah, ya, berbelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sama Allah disuruh mengeluarkan orang-orang yang mereka ketahui dari neraka. Sudah itu dibalik, sama Allah diperintahkan keluarkanlah dari api neraka siapa yang ada dalam dirinya sebesar 1 dinar dari keimanan. Ya, dikeluarkan sudah sampai kemudian balik lagi disuruh sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan ya 1/2 dinar dari keimanan. Sampai benar-benar ya mereka dikeluarkanlah orang-orang yang beriman itu dari dalam neraka. Hanya sisa Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dikatakan dalam hadis Allah menggenggam 1 genggaman atau dalam riwayat lain 2 genggaman. Lalu kemudian mereka diceburkan di Nahrul Haya yang tadinya sudah gosong ya. Itu mereka tumbuh kembali seperti tunas tanaman yang hijau. Ya, bagaikan mereka itu tumbuh kembali gitu. Nah, tempo itu berbeda-beda itu antara orang yang awal-awal yang diselamatkan dari neraka itu, api neraka baru membakar sampai kepada kakinya saja ya, mata kakinya. Ada sebagian betisnya ya, yang awal-awal tadi.
Tapi semakin lama, jadi semakin sedikit keimanan seseorang, semakin tipis keimanan seseorang, maka akan semakin lama dia untuk diselamatkan dari api neraka. Walaupun pada akhirnya toh mereka akan semuanya diselamatkan dari api neraka. Tapi api neraka itu ketika membakar tubuh mereka, ya, mereka ya terlalu lama berada di dalam api neraka. Selamatkannya lama, syafaat sampai ke mereka itu lama. Nah, itu jadi di antara hal yang kemarin kita bahas, pentingnya memiliki teman yang soleh, ya, yang mereka akan memberikan syafaat kepada kita kelak nanti kita di hari akhir, ya. Dan kita tentunya dalam hal-hal yang seperti ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kitalah yang memberikan syafaat gitu kan, bukan yang mendapatkan syafaat gitu. Karena tidak ada satupun manusia yang mau untuk masuk ke dalam neraka, ya. Kita ini berdoanya memintanya kepada Allah untuk jadikan sebagai orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ketika kaki kita sudah melangkah masuk ke dalam surga, maka di situ kita bisa memberikan syafaat, ya. Kita memiliki hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang kita kenal di dunia, ya, yang dimana mereka tidak terdapat di surga, tapi mereka adanya di neraka. Nah, baik, jazakillah khair, barakallahu fiik. Ibu Nurleli, mohon dijawab untuk pertanyaan terakhir. Nah, Ustaz. Nomor 25 ya, Ustaz. Ada Benar. berapa macam syafaat itu dan apa saja yang khusus untuk Nabi Muhammad? Syafaat itu ada macam-macam syafaat, ada 8. Ya, pertama syafaat agung atau syafaat uzma, yaitu khusus milik Nabi Muhammad SAW, yakni yang disebut makam Mahmud yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua syafaat untuk penduduk surga agar dapat memasukinya. Sebagaimana riwayat Imam Muslim, aku adalah orang yang pertama memberi syafaat untuk masuk surga dan aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Yang ketiga, syafaat untuk orang-orang yang jumlah kebaikannya sama dengan dosanya supaya bisa masuk surga. Yang keempat, syafaat untuk mengangkat derajat ahli surga di atas yang semestinya. Yang kelima, syafaat untuk orang-orang yang sudah diputuskan masuk neraka supaya tidak jadi masuk neraka. Yang keenam, syafaat untuk orang-orang agar tidak bisa masuk surga tanpa hisab. Ketujuh, syafaat untuk mengeluarkan orang-orang Islam yang berdosa besar yang telah masuk neraka agar dikeluarkan dari neraka. Yang kedelapan, syafaat Rasulullah SAW untuk meringankan siksa atas pamannya Abu Thalib. Kemudian apa saja yang khusus untuk Nabi? Sepertinya yang kedelapan itu ya, Ustaz. Kedelapan khusus untuk Nabi, sama yang pertama ya, syafaat yang pertama ya, yang pertama Ustaz. Ya. Baik, nah. Baik, dengan itu kita alhamdulillah sudah menyelesaikan soal latihan bab yang ke-6. Baik, insya Allah kita akan mulai membaca bab yang ke-7. Ini berkaitan dengan qada dan qadar. Ustadz, maaf Wan, mau nanya dulu tentang tentang sirot, Ustadz. Di sini ada tentang sifat-sifat sirot yang ada amanah dan silaturahim, keduanya berdiri pada kedua tepi sirot sebelah kiri dan kanan. Silaturahim di sini maksudnya sampai di mana sih, nenek keberapakah atau cucu keberapa yang itu maksudnya silaturahim itu, Ustaz? Silaturahim itu, rahim itu kan rahim ya, maknanya rahim. Jadi dikatakan sila itu adalah menyambung ya, sila itu adalah menyambung, rahim itu adalah rahim sebagaimana yang kita pahami ya. Jadi siapapun yang memiliki hubungan darah dengan kita, maka dia memiliki hak untuk disambung rahimnya. Ya, dalam arti kata kita berbuat baik kepadanya, kita menunjukkan akhlak yang baik, ya, kemudian membantu dia apabila dia membutuhkan, ya, menjalin komunikasi yang baik, itu adalah orang-orang yang disebut dengan silaturahim.
Nah, ketika dalam hadis disebutkan seseorang yang melakukan silaturahim itu bukan orang yang kemarin baru dikunjungi kemudian dia mengunjungi, atau kemudian dia diperbuat baik oleh saudaranya kemudian dia balas berbuat baik. Itu kata Nabi bukan silaturahim. Silaturahim itu dikatakan oleh Nabi SAW kalau kita memiliki saudara kemudian diputus hubungannya dan dia kemudian yang menyambungnya, itu yang dikatakan dengan silaturahim. Jadi bedakan antara orang yang membalas silaturahim dengan orang yang memang melakukan amalan silaturahim. Ya. Orang yang melakukan silaturahim itu adalah mereka yang sudah diputus atau memang sudah tidak terjalin lama, dia sambung kekeluargaan itu, ya, hubungan darah tersebut, hubungan nasab. Nah, kalau tadi ditanya tentang siapa saja, maka kita katakan semuanya, ya, dia tidak terbatas cucu keberapa, cicit keberapa, ya, saudara keberapa, semua yang memiliki hubungan darah dengan kita, maka mereka memiliki hak yang sama. Bahkan orang-orang yang berada dalam rahim tersebut, ya, itu mereka dikatakan sebagai kerabat yang lebih berhak untuk mendapatkan infak sedekah dari kita, ya. Sehingga seorang mukmin itu harus mendahulukan al-aula fal-aula, yang paling prioritas, ya. Sehingga di dalam seperti sedekahnya, infaknya, yang lebih berhak itu adalah saudara-saudara terdekatnya terlebih dahulu, ya. Setelah orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi, orang-orang yang wajib dia sedekahi, ya, orang-orang yang wajib untuk dia berikan tanggungan kehidupan, ya, dia biayai mereka. Kemudian berikutnya adalah keluarga yang terdekat, wajib untuk disedekahi, ya. Harus dilihat bagaimana kehidupannya, apakah tercukupi atau tidak, ya. Baru kemudian kalau keluarganya sudah tercukupi, baru ke tetangganya, kan seperti itu. Jadi yang paling terdekat di antara yang terdekat, ya. Itu Sejauh mana Ustaz terdekatnya itu? ya, kalau sudah terputus dalam arti masih contoh kita sama adik kita, ya, kemudian sama kakak kita, ya, kemudian sama keluarga dari bapak, ya, keluarga dari bapak berarti kan om, ya, bibi yang dari jalur bapak gitu kan, kemudian yang dari jalur ibu, ya, tapi jalur ibu ini memang dia lebih jauh dia dibandingkan dengan yang jalur bapak gitu kan. Kemudian anak dari paman, ya, pokoknya yang paling dekat itu kan yang jalur kita ini, adik kita, kakak kita gitu kan. Lalu kemudian kakek, ya, dari bapak ke atas itu kan berarti bapak, kakek gitu kan, nenek gitu kan. Dari jalur ibu ada juga kakek, nenek gitu. Tapi apapun yang dari jalur ibu itu lebih jauh dibandingkan dari jalur bapak, ya. Yang jalur bapak itu yang lebih dekat, yang lebih utama untuk kita selamatkan, atau lebih utama untuk kita berikan sedekah atau infak yang kita miliki pada jalur kerabat dari bapak, dari jalur nasab bapak. Oh begitu. Nah, kalau sudah hubungannya suami, misalnya gini, kita punya bibi, ya, bibinya punya suami gitu. Suaminya bibi itu bukan masuk ke kerabat lagi, bukan ya. mahram, ya. Itu sudah jauh. Ya. Ya memang punya hubungan darah. Kalau misalnya siapa namanya? Paman kita dia menikah atau bibi kita menikah. Nah, orang yang pendatang ini dari luar ke keluarga itu bukan disebut dengan kerabat gitu kan. Bukan disebut dengan kerabat yang memiliki hak sedekat itu atau memiliki hak yang sebesar itu kan. Jadi memang harus diprioritaskan keluarga yang paling terdekat. Berarti kalau dari jalur kita itu adik kita, kakak kita gitu kan. Kalau dari jalur orang tua berarti bapak, ibu, kemudian kakek, nenek, ya, saudaranya bapak, saudaranya ibu, seperti Allah Ta'ala alam. Afwan Ustaz, berarti silakan Bu Leli, lanjut dulu Bu Leli. Afwan, takut lupa Bu Met. Jadi selama ini berkumpul itu mengatakan gini,
kami mau bersilaturahim, itu salah ya Ustadz. Padahal dia tidak dengan kerabatnya, tidak dengan sedarahnya. Benar, itu Salah ya. diantara istilah yang salah gitu. Berarti kalau misalnya kita nih dalam satu jamaah kan kita nggak satu darah nih, berarti namanya silatul ukhuwah ya Ustaz? Silatul ukhuwah bisa silatul ukhuwah, menyambung ukhuwah gitu kan. Oh iya, berarti salah ya yang selama ini kalau orang berkumpul kemudian mengatakan bahwa oh ini kita sedang silaturahim, salah ya Ustaz? Iya. Secara istilah salah, secara bahasanya salah, benar. Oh, nah. Jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyak. Mungkin disebutnya Bu Leli itu bisa saling menziarahi kali ya Ustadz ya, Ya, membahasakan ziarah, kunjungan gitu kan. ya kunjungan ya. Ustadz, saya menyambung dari penjelasan Ustadz, artinya berbeda ya Ustadz jalurnya darinya karena kita berbicara masalahnya nasab ya Ustadz. Iya. Nah, berarti di sini lebih dekat secara nasab itu ke bapak gitu loh ya Ustadz. Bapak, benar. Daripada ke ibu. Nah, saya kan koreksi besar nih Ustadz. Padang. Iya, Padang langsung dia Padang larang. Ya, artinya kan pemahaman itu kan matriarkat ya Ustadz. Artinya ke ibu gitu loh kan. Kedekatan itu lebih dekat kepada keluarga ibu gitu loh kan Ustadz. Artinya secara syariat ini luar biasa ya Ustadz. Artinya dekatnya itu karena biasanya kan hubungan itu kan antara memang ke orang tua ibu itu lebih dekat gitu loh, kepada bapak itu kurang gitu loh. Berarti ini harus ada ya kan kita kan artinya ini Arkan iya, makanya kan ada Abu Arkan sini. Artinya gini, semua kita ini kan kita belajar ini kan untuk mencari kebenaran supaya kita selamat ya Ustadz. Orang yang benar itu kan bukan orang yang tidak pernah salah ya Ustadz. Apalagi kita dibesarkan dalam hal ini nih. Kalau saya membahasakannya belajar agama sungguh-sungguh ini kan sudah tua gitu loh. Selama ini kan kita mendapatkan warisan-warisan saja. Terlebih lagi kami darinya orang Bu Isna bilang tadi Padang gitu loh kan. Artinya matriarkat itu terasa gitu loh Ustadz. Artinya dari garis ibu itu kuat gitu loh. Artinya syariat inilah yang harus. Maka tadi saya membahasakannya kedekatan itu artinya kita kan harus tunduk dengan syariat gitu kan Ustadz. Iya, benar. Begitu Ustadz. Baik Ustadz, jazakallahu khair. Artinya ada yang dikoreksi gitu Ustadz. Bu Arkan dengar Bu Arkan. Nyambung Ustadz, mungkin Kalau Ustadz nyambung. nasab dari ibu sudah dekat dengan keluarga-keluarga dari nasab ibu, berarti kan cukup dipertahankan. Berarti lebih dekatkan lagi dengan nasab dari keluarga bapak gitu kan. Jadi sama-sama kuat nanti. Iya, artinya bukan makan dekat sama ibu terus sekarang direnggangkan lekatnya ke bapak ya Ustaz, bukan demikian. Nyambung Ustadz. Mungkin terus gini, ada lagi ya kriteria yang lain. Maksudnya gini, secara dalil mungkin kan tidak disebutkan, tetapi secara yang dipertanyakan adalah secara aplikasi nih Ustadz. Ternyata mereka, katakanlah mereka arbab. Itu termasuk di kriteria atau bukan Ustadz? Termasuk arbab. Umpamanya kerabat kita itu adalah arbab. Ya. Atau kerabat kita secara dohirnya terlihat dia sebagai tauhid. Apakah itu termasuk dalam kriteria yang tadi dimasukkan ke situ atau enggak? Bagaimana? Ya, itu kan nanti tergantung apakah kembali lagi ke dalam permasalahan inzalul hukum ya, penurunan hukum kepada muayyan, kepada personil, itu kan kembali kepada ijtihad gitu ya. Kembali kepada apakah ijtihadnya itu berakhir pada oh ini sudah murni dia ini kufur kepada Allah ya atau belum gitu kan. Kalau memang sudah terbukti nyata seperti itu berarti kan terputus hubungan. Tapi tentunya ya kerabat-kerabat yang seperti ini ya itu tetap memiliki kita itu memiliki kewajiban untuk mendakwahkannya dibandingkan orang lain gitu kan. Ya. Jadi bisa dibedakan permasalahan ini dua permasalahan yang berbeda. Menurunkan hukum, menurunkan vonis
dengan menyambung, gitu kan ya, menyambung rahim tadi, ya. Dalam menyambung rahim ini kepada mereka itu diupayakan dengan maksimal agar mereka mendapatkan hidayah, kan itu yang kita harapkan. Ya, ada dakwah Agar di situ mereka gitu ya. ada kewajiban tetap untuk kita dakwahkan. Ya. Walaupun ya kedekatan kita tidak seperti kepada keluarga lain yang dimana mereka bukan orang-orang yang tadi disebutkan gitu kan. Ya, nah yang banyak salah dilakukan oleh sebagian teman-teman ketika ini ya sudah diturunkan vonis hukum lalu kemudian dijauhi ya. Langsung Nah, ketika dijauhi itulah yang mendekatkan ya setan-setan yang lain gitu kan ya. Entah itu setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Sehingga celah untuk mengenal kebaikan, celah untuk mengenal keimanan, celah untuk mengenal kebenaran itu semakin kecil lagi. Kalau seandainya kita saudaranya saja menjauhi gitu kan. Ya, itu dua permasalahan yang harus dibedakan. Ustadz Afwan, saya mau tambahin tadi qadarullah. Tadi pagi ada Sirah Nabawiyah. Nah, di situ dicontohkan bagaimana Abu Thalib dengan Rasulullah. Itu kan pamannya ya Ustadz ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa keluarga itu selama tidak memusuhi Islam, maka kita harus tetap berhubungan baik dengan keluarga tersebut. Mau mereka berbeda agama atau tidak. Jadi seperti dicontohkan dengan Abu Thalib itu, selama tidak ada konfrontasi untuk memilih, kecuali ada konfrontasi dan disuruh memilih antara Islam dan kafir, barulah kita memilih keluarga atau teman yang beragama Islam. Kalau nggak salah begitu yang saya tangkap, Ustadz. Begitukah? Ya, ini waktu itu pernah kita bahas juga ya. Coba nanti ibu-ibu setelah ini dibuka surat Maryam ya. Dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dari ayat 41 ya sampai ayat 51. Itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan seseorang itu disyariatkan untuk meninggalkan kerabat, keluarga, handai taulan yang berada dalam kekufuran gitu ya. Jadi intinya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Abul Anbiya dan sebagai Khalilullah, bapak para nabi dan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah banyak menyebutkan ya untuk kewajiban kita umatnya Nabi Muhammad mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim itu ya di dalam surat Maryam ini beliau mendakwahkan bapaknya sampai kapan? Sampai ketika bapaknya mengatakan Araghibun anta an alihati ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Apakah engkau ya wahai Ibrahim membenci Tuhan-Tuhanku? Kalau seandainya kamu tidak berhenti dari apa yang kau lakukan ini, saya akan merajammu. Berarti ini sudah ada ancaman ya. Ada ancaman untuk merajam Nabi Ibrahim. Siapa yang mengancam? Bapaknya. Ketika itulah Nabi Ibrahim mengatakan, Salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum. Di sini barulah i'tizal, menjauh itu ketika sudah ada ancaman ya fisik ya untuk diancam mau dipukul, diancam mau dirajam, diancam ancaman-ancaman seperti inilah ya. Dan kemudian barulah Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita meninggalkan bapaknya. Tapi sebelum ada yang seperti ini, kita dapati ayat-ayat sebelumnya ya Nabi Ibrahim mengatakan ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, wahai bapakku kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan kebaikan untuk dirimu ya. Kemudian mengatakan lagi ya abati ini qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya, wahai bapakku ya sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum datang kepada dirimu. Ikutilah aku, maka aku akan menunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Kemudian menyebutkan lagi, ya abati la ta'budi syaitan, wahai bapakku, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Sesungguhnya syaitan itu bermaksiat kepada Allah.
Tidak sampai di situ saja, lanjut lagi, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabu minar rahman, wahai bapakku, sesungguhnya aku khawatir, takut kalau seandainya engkau diadab nanti di akhirat sama Allah, fatakuna lisyaitani waliya, sehingga engkau nanti akan menjadi temannya setan. Ya. Ini betul-betul kalimat-kalimat dakwah dari Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Ya, yang dimana kita ini diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim, ya. Bukan ketika Nabi Ibrahim mendapatkan kebenaran, lalu dia melihat realita kenyataan bapaknya seperti itu langsung ditinggalkan, ya. Makanya ini dibedakan tadi, ya, antara penurunan hukum dengan bagaimana muamalah kita kepada orang-orang tersebut, itu harus dibedakan, ya. Kita meninggalkan mereka, menjauhi mereka itu ketika sudah sampai sama seperti apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum itu kita tetap disyariatkan untuk mendakwahi mereka, ya. Dan bukan berarti juga tidak melakukan vonis. Ya, ini permasalahan beda lagi, ya. Vonis itu kan kembali kepada ijtihad gitu, ya. Apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi, apakah ada penghalangnya atau tidak, kan seperti itu. Kalau memang sudah terpenuhi, ya itu ijtihad masing-masing sesuai kemampuan kadar keilmuan masing-masing. Ya, seperti itu Allah. Ustadz nyambung kalau begitu. Berarti di sini hal ini berarti kan berbeda ya Ustadz. Ini kan kita bisa membahasakannya dengan muamalah, sedangkan kita mengetahui bahwa salah satu dari tegaknya tauhid seseorang itu kan berbarok, artinya terkait dengan wala dengan barok gitu ya Ustadz. Artinya ini kan ada kaitannya Ustadz. Artinya di sini kalau tadi adanya kecintaan, kita di sini kan membahasakannya, kalau tadi Ustadz bilang antara kalau saya membahasakan ujung dari yang Ustadz menjelaskan tadi, antara kekafiran dengan takfir itu berbeda ya Ustadz. Artinya ada berbeda. Artinya kita bukan ta'yin itu artinya menunjukkan bahwa dia ada sesuatu yang tidak Allah redoin di dalamnya keluarga, artinya seseorang, kita tetap mengatakan itu tidak benar, batil gitu loh. Benar, Tetapi itu harus tetap. ya kan? Itu tetap kita tidak mengatakan karena kita berhubungan berarti apa yang dilakukan itu benar gitu loh kan. Itu kan adanya di hati ya Ustadz. Artinya yang saya pahamin selama ini yang salah dalam pemahaman ini antara wala dan baro itu kita cepat sekali berbaro gitu loh Ustadz, tanpa ada dakwah di sana, sehingga baro itu kan bisa di dalam hati dulu ya Ustadz, bukan secara fisik. Artinya di dalam hati kita tidak membenarkan apa yang dilakukan, itu kan adalah selemah-lemahnya iman. Sedangkan kalau kita baro secara fisik, itu kan dakwah tidak mungkin sampai. Begitu Kak Ustadz memahaminya? Benar. Iya, benar. Jadi bukan berarti ketika Nabi Ibrahim di sini, bayangkan sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW itu kan ya sampai meminta ampun terhadap orang-orang tersebut dari kerabatnya, keluarganya, lalu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh sama Allah. Ya, itu jadi sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Muhammad SAW, kita itu untuk ada rahmat dalam hati kita. Kita itu melihat ada orang yang terjatuh dalam kesalahan, terjatuh dalam ya kekeliruan, itu kita kasihan sama mereka. Kita ingin dakwahkan mereka. Kita masih berusaha untuk mendekatkan diri kita. Kita dakwahi dengan baik, dengan lemah lembut ya. Dari situlah kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya yang keras gitu kan. Semoga Allah lembutkan hatinya yang keras. Bagaimana Fir'aun saja yang sebegitu ya menentang Allah Subhanahu wa taala. Sebegitu sombongnya dia mengaku sebagai Tuhan, Allah katakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun di dalam Al-Qur'an, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun qawlan layyina, dengan ucapan yang lembut. Ya. Kita ini terkadang ya baru mengetahui suatu kebenaran. Nah, penyampaian kita kepada kerabat kita itu banyak sekali menggunakan bahasa-bahasa yang frontal. Ya. Maka dikatakan para ulama, kebenaran al-haq itu bagi orang yang tidak mengetahuinya, untuk menerimanya itu adalah suatu yang berat. Ya. Kalau seandainya kita tambah dengan ucapan kita yang tidak mengenakan, ucapan kita yang keras, ucapan kita yang ya tidak lemah lembut, itu akan menambah keberatan berikutnya. Barat ya, batu 5 kilo ya.
kita mendakwah kebenaran itu pada diri seseorang yang tidak mengenalnya, itu ibaratnya kita berikan dia batu 5 kilo gitu. Kemudian kita tambahkan lagi dengan ucapan kita yang tidak mengenakan, dengan nyindir misalnya, atau dengan keras, atau dengan tidak beramah lembut gitu kan. Kita tambahkan lagi dengan 5 kilo berikutnya. Jadi kan tambah berat dia untuk menerima kebenaran itu. Jadi banyak sekali orang-orang yang tidak menerima kebenaran itu bukan karena kebenarannya dia tolak, tapi orang yang menyampaikan itu salah dalam cara penyampaiannya. Ya, dia terlalu bergegas atau terlalu tergesa-gesa di dalam menyampaikan, ya, lalu kemudian tidak melihat waktu, tidak melihat tempat, gitu kan. Nah, itu perlu dibedakan antara bentuk pengingkaran dalam hati. Ketika kita melihat suatu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat, itu ada kewajiban untuk mengingkari dalam hati, gitu kan. Nah, tapi dalam kaidah ingkarul mungkar, para ulama katakan jangan sampai ketika kita mengingkari kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kemungkaran yang pertama. Itu yang harus kita pahami, ya. Begitu juga ya dalam bab dakwah. Ketika kita menyampaikan sesuatu, sampaikanlah sesuatu yang masuk di akal manusia sesuai dengan kemampuan mereka. Makanya para ulama katakan, ya kalau tidak salah ini juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadithun nasa ala qadri uqulihim aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Sampaikanlah, berbicaralah, berdialoglah dengan manusia sesuai kadar akal mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ya. Jadi kalau berbicara sama seseorang itu sesuaikan dengan kondisi, ya, akalnya, kemampuannya dalam menerima kata-kata, dalam menerima ya nasihat, itu harus disesuaikan. Karena kalau kita salah dalam menyampaikan, ya, itu akan berujung kepada apa? Akan berujung kepada pendustaan Allah dan pendustaan Rasul. Ya. Maka dari itu kan di dalam Islam itu kita dilarang untuk menghina Tuhan, menghina sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita hina ya Tuhan-tuhannya orang kafir, Tuhan-tuhannya orang musyrikin, kata Allah, mereka akan balas menghina Allah. Dan itu tidak boleh terjadi gitu kan. Jadi ya, mereka menghina Allah itu karena kita menghina ilah mereka. Karena kita menghina ya Tuhan-tuhan mereka, sesembahan-sesembahan mereka. Jadi seperti itu juga dalam kasus ini gitu kan. Ya sampai kita melakukan sesuatu yang itu akan berujung kepada sesuatu yang lebih besar gitu kan. Nah, itu diantara hal yang harus kita perhatikan dalam perkara-perkara yang detail seperti ini. Wallahu taala alam. Ternyata dalam menyampaikan agama ini dibutuhkan ilmu dan kesabaran ya Ustadz. Ya, Bukan kalau kita perkara yang lihat mudah. bagaimana Nabi Nuh, bagaimana para nabi dan para rasul kan berapa tahun mereka mendakwahkan Islam gitu kan. Jadi kita ini makanya para ulama itu katakan di dalam bab ilmu dan amal, barang siapa yang masuk ke dalam dunia ilmu syar'i dan dia itu baru satu jengkal, ya dia akan sombong. Makanya dalam perkataan disebut Abu Shibrin. Abu Shibrin itu orang yang ya, jadi katakan al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu ada 3 jengkal. Ada 3 jengkal, ya, jengkal ini dalam ya, satu jengkal. Ini satu jengkal. Ilmu itu kata para ulama ada 3 jengkal. Barang siapa yang masuk ke jengkal yang pertama, maka dia akan sombong. Barang siapa yang dia masuk ke jengkal yang kedua, maka dia akan mulai untuk tawadhu. Dan barang siapa yang masuk ke jengkal yang ketiga, dia akan mengetahui hakikatnya, sesungguhnya dia tidak mengetahui apapun. Maksudnya ilmunya Allah SWT itu ya semakin orang itu mendalami ilmunya Allah, semakin dia tahu bahwasanya dirinya itu bodoh. Jadi hakikat orang yang belajar itu ketika dia mempelajari ilmu dan dia mendapati diri saya ini kok bodoh sekali ya. Kok saya baru tahu, kok saya nggak kepikiran. Itu hakikatnya itu orang sudah sampai ke jengkal yang ketiga. Tapi kalau seandainya dia mempelajari ilmu, tapi ilmu itu menjadikan hatinya kotor, ya, ilmu itu menjadikan lisannya kotor, ya, ilmu itu menjadikan dirinya sombong, nah, itu orang-orang yang berada di jengkal yang pertama.
Nah, ini untuk ke semua ilmu, bukan hanya perkara tauhid ya, semua ilmu, mau ilmu hadis, mau ilmu fikih, mau ilmu ya tafsir, semua ilmu. Semua ilmu kaidahnya seperti itu. Ketika seorang itu baru belajar, dia berada di jengkal yang pertama ya, itu dikatakan oleh dia ya, ya dialah orang yang paling gitu kan, yang selainnya rendah gitu kan. Tapi ketika dia mulai mempelajari lagi lebih dalam ya, dia baca perkataan para ulama, dia kembali lagi kaji dalil-dalilnya ya, dia akan mulai untuk tawadhu ya, karena dia dapati orang-orang yang di atasnya. Maka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, di atas orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi ya. Kemudian ketika dia dalami terus ilmu agama itu ya, dia akan melihat annahu la ya'rifu syai'a, bahwasanya dia tidak tahu apapun. Ya, semakin tawadhu lagi. Ya, semakin tawadhu lagi ya. Gitu wallahu Ustaz, taala. proses ini memang mesti gitu ya Ustaz. Memang itu fitrah, Memang fitrah. fitrah ya Ustaz. Ini memang maksudnya ini hadis atau asar atau apa Ustaz? Fitrah yang Itu tiga bertahap perkataan ini para Ustaz. ulama. Perkataan ulama. Perkataan orang. Oh, jadi semua mengalami ini ya Ustaz. Semua mengalami, benar. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Mengalami. Nah, tinggal yang paling penting itu ya bagaimana kita menjaga hati kita supaya tidak kotor gitu kan. Kotor ini dalam arti kata seperti tadi dengan kesombongan gitu kan. Ya, kayaknya orang-orang yang banyak kekotoran dalam lisannya itu biasanya atau yang memang paling mempengaruhi itu karena kekotoran dalam hati. Ya, ibarat teko itu ya, dia tidak akan keluar dari corongnya kecuali apa yang ada di dalam teko gitu kan. Jika yang keluar dari lisannya adalah ucapan-ucapan yang buruk, itu berarti menandakan hatinya masih buruk gitu kan. Akalnya masih buruk ya. Ketika yang keluar dari dia adalah al-kalamut thayyib, al-qaulut thayyib, ucapan yang baik ya, dakwah yang baik ya. Itu menandakan apa? Menandakan bahwasanya apa yang ada dalam jiwanya, hatinya itu adalah sesuatu yang baik. Kembali lagi kepada tazkiyatun nufus ya. Bagaimana kita menyucikan, membersihkan hati kita. Nah, ini ya, apa yang disampaikan, apa yang kita kaji dalam pembahasan ini ya, bukan berarti kita membenarkan kemungkaran. Nah, ini dibedakan ya. Bedakan ini. Jangan nanti ada yang memahami, oh berarti kita harus membenarkan kemungkaran tersebut. Tidak ya. Kemungkaran itu wajib diingkari. Wajib diingkari. Nah, yang kita bahas di sini adalah cara pengingkaran. Sebagian teman-teman itu ya banyak sekali catatan-catatannya ya. Karena dari pengingkaran yang salah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar yang ada pada awal kemungkaran itu terjadi. Baik, ini qadarullah udah jam 2 lewat ini. Bagaimana Ibu-ibu? Bagaimana Masya ibu-ibu Allah, Ustaz bertanya? Masya Allah Ustadz, banyak banget ilmu yang kita dapat walaupun belum masuk ke bab 7. Iya. Jadi intinya anak ingin memberikan nasihat kepada ibu sekalian ya. Apa yang sudah dirutinitaskan, apa yang sudah dijalani itu diistiqomahkan. Ya, karena semakin bertambah usia kita, itu akan semakin banyak kita mendapatkan kabar wafatnya teman-teman kita ya. Mungkin dulu ketika ibu-ibu di usia 20 tahun ya, 25 tahun, 30 tahun mungkin baru 1 2 mendapat kabar temannya dulu, teman SD-nya dulu, teman SMP-nya meninggal dunia. Tapi semakin bertambah usia 40, 50, 60, 70 ya, akan semakin banyak kabar teman-teman yang dulu kita sama-sama gitu kan ya, hidup bareng-bareng ya, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang cerdas itu adalah yang mempersiapkan pertemuan itu. Kita ingin bertemu dengan Allah itu membawa apa sih? Ya, ya membawa ilmu. Yang ilmu itu bukan hanya sekedar wawasan, tapi ilmu yang bisa menambah keimanan kita, ilmu yang bisa menambah amal kita. Nah, jadi bukan berarti kita itu tadi yang saya sampaikan,
kita tidak mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran itu wajib. Ya. Ketika ada bukan hanya kekufuran, ya, bukan hanya kesyirikan, ada kezaliman, kita lihat, kita tahu, itu wajib mengingkari dalam hati. Kita tidak boleh membenarkan itu, gitu kan? Ada kefasikan, ada maksiat, ya. Itu hati kita wajib untuk mengingkarinya. Dalam hati itu wajib, ya. Baro itu wajib, gitu. Bukan hanya kekufuran dan kesyirikan, semua maksiat, semua hal yang menjadikan Allah murka, kecil dan besarnya, itu wajib untuk kita benci. Gitu ya. Nah, tapi yang salah itu kalau kita disibukkan setiap hari dengan urusan-urusan seperti itu. Yang itu ya lebih menyibukkan diri untuk memberikan ya vonis kepada fulan dengan fulan, fulan dengan fulan dengan fulan, sedangkan kita sendiri amalnya kurang, gitu kan? Kita sendiri ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah itu sangat jauh sekali. Seharusnya seimbang lah ya, seharusnya seimbang antara kita ngurusi diri kita ya dengan ngurusi orang lain itu seharusnya seimbang, atau bahkan lebih baik ya kita itu fokus dengan diri kita gitu. Kita juga tidak akan ya yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kan itu kan jelas hadisnya kan. Tentang usianya untuk apa dia gunakan, ilmunya untuk apa diamalkan, ya, uangnya, hartanya untuk apa dia pakai, anggota tubuhnya untuk apa dia gunakan, ya. Sedangkan pertanyaan bagaimana si fulan, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan, itu di luar itu semua. Jadi yang paling terpenting itu bagaimana kitanya dulu nih. Bagaimana kita kuatkan tauhid kita, gitu kan ya. Bagaimana kita tauhidkan keimanan kita, bagaimana kita berbarok dari segala kekufuran dan kesyirikan dan berbagai macam ya cabang-cabangnya, itu kita luruskan dulu nih, kita benahi dulu dengan ilmu. Lalu kemudian setelah itu yang terdekat dari kita dakwahkan, keluarga kita, anak kita, pasangan kita ya, cucu kita misalnya ya. Orang-orang terdekat kita dakwahkan, kita luruskan. Lalu setelah itu ketika dalam perjalanan ada yang melakukan seperti ini, kita sudah tahu ilmunya, barulah ya kita boleh memberikan, oh ini tidak benar seperti ini. Kita lihat ya syarat-syaratnya terpenuhi atau tidak, ada penghalangnya atau tidak. Nggak ada penghalangnya, oke, kita katakan ini perbuatan yang kufur. Orang yang seperti ini dapat ya divonis kekafiran di dalam agama gitu kan. Ini adalah perbuatan syirik gitu kan. Ini kalau seandainya dia melakukan ini tidak ada penghalang dari dia, ini bisa dikatakan sebagai orang musyrik gitu, bukan lagi orang muslim gitu kan. Nah, itu kan ijtihad, itu kebolehan ya. Boleh dari apa namanya? Dari agama itu untuk mengingkari dalam bentuk ijtihad takfir. Bukan berarti kita disibukkan dengan takfir. Ya. Sibukkan dengan amalan kita mempersiapkan bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Mungkin untuk pembahasan qada-qadar kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Iya. Nah, insyaallah. Balik papan azan soalnya. Nah, Belum ditutup boleh Ustadz, di sini kita ada ketemu ada datang pendatang baru Bu Ertinda, tadinya ikut taklim sama Abu Aiman, terus saya mengajak untuk ikut ini ya Ibu Ertinda ya, terus sama ada Ibu Ernawati Harahap kayaknya baru ikut gabung ya. Masya Allah. Ahlan. Masya Allah. Ya, insya Allah sama-sama itu. Ya, bisa bermanfaat. Ya, sama-sama gitu. Ya, jadi berlebihan dalam semua hal itu dilarang di dalam agama. Semua hal apa saja itu. Ya, makan berlebihan itu dilarang, ya, minum berlebihan dilarang, tidur berlebihan dilarang, ya. Dalam perkara-perkara akidah juga seperti itu, ya. Orang Murji'ah itu sampai jatuh ke dalam irja, itu kan karena ada gulu dalam bab irja gitu kan, dalam bab roja. Orang Khawarij itu bisa sampai kepada kekhawarijannya itu kan karena ada gulu pada ya perkara-perkara Khawarij gitu kan. Ahlussunnah wal Jamaah itu berada di pertengahan ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, dia berada di pertengahan gitu ya. Orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ini bagi orang Murji'ah akan dikatakan sebagai Khawarij gitu kan. Orang Ahlussunnah wal Jamaah yang berada di pertengahan
di kacamata orang yang dikatakan murji'ah gitu kan. Tapi kita tidak disebutkan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Yang penting kita berpegang dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya, ini yang harus digarisbawahi, harus sesuai pemahaman para sahabat. Kalau seandainya ya apa yang kita pahami ini salah dari pemahaman sahabat, ya harus kita luruskan gitu kan. Kita jangan memegang ego kita, karena ego kita ini tidak ada apa-apanya dengan kebenaran. Kebenaran jauh lebih mulia dibandingkan harga diri kita. Sehingga apapun yang diluruskan oleh dalil, maka jiwa kita itu harus tunduk dan patuh, ya, harus tunduk dan patuh, walaupun ya itu mungkin berat bagi kita, ya. Jadi ini adalah perkara-perkara yang memang sangat penting, ya. Ini alhamdulillah teman-teman, ya, ibu-ibu jemaah sekalian dirahmati Allah, kita sudah menyelesaikan beberapa kitab, ya, dari kitab-kitab seperti Al-Usul Salasah, ya, kemudian masuk ke jilid yang pertama, sekarang jilid yang kedua, dan sudah berada di hampir ujung, ya, pembahasan di jilid yang kedua. Kemudian setelahnya ada jilid yang ketiga, ya. Ini setidaknya memberikan gambaran secara ya umum tentang apa aja sih bab tauhid itu, ya. Tentang apa aja sih bab tentang ya seseorang itu bahaya dalam kekufurannya. Ternyata yang menyebabkan seseorang itu kafir kepada Allah itu bukan hanya sekedar seseorang itu menjadi togut gitu kan, atau seseorang itu menjadi arbab gitu kan selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga pembahasan qada-qadar gitu kan. Orang yang qadari, orang yang jabariyah gitu kan. Orang yang kemudian dia salah dalam asma wa sifat, ya. Dia mu'attilah, dia masuk ke dalam pembahasan musyabbihat, ya, musyabbihun, ya, orang-orang yang mentasbih Allah dengan fi'il manusia, ya, menyamakan Allah dengan manusia. Sebenarnya pembahasan akidah, pembahasan tauhid, pembahasan iman itu sangat luas. Kita mencoba untuk mempelajari, ya, apa yang sudah dikaji oleh ibu-ibu sekalian. Ini insya Allah, ya, dalam murojaah tinggal buka lagi bukunya, karena sudah pernah melewati gitu kan. Oke, pernah membahas masalah ini deh ketika nanti di mana di rumah, ketika nanti di mana di kehidupan masing-masing ada suatu pembahasan, kayaknya pernah bahas masalah ini, dibuka lagi kitabnya. Oh ya, dalilnya ini. Setidaknya apa yang kita bahas ini nggak keluar dari dalil, ya. Apa yang kita bahas ini kalau Allah, kalau Rasul, apa yang Allah sebutkan, apa yang Nabi sebutkan, gitu kan. Nggak ada ini keluar dari dalil, ya. Alhamdulillah, apa yang kita bahas dari kitab-kitabnya juga semua berdasarkan dalil yang nyata dari Al-Quran dan hadis. Hadisnya sahih, ya, bukan hadis yang tidak sahih, ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ya itu yang dapat kita bahas insyaallah. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Naktafi bihadza wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik. Berarti tidak ada tanya jawab ya Ustaz? Nah, Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mewakili jemaah mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan oleh Ustaz Abu Ayyub hafizahullah taala. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah taala. Semoga kita semua dimasukkan Allah ke dalam surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya Rabbal alamin. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiki.